Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saat ini, detik ini kita sudah ada di permulaan tahun baru. Tahun 2022. Masya Allah. Di tengah pandemi COVID-19. Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kesempatan. Kalau kita lihat diri kita evaluasi diri kita, maka nyatanya kita masih seringkali berbuat dosa. Kita masih seringkali berbuat maksiat. Maka dengan nikmat panjang umur, Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk segera bertaubat. Kalau kita lihat di sisi lain, diri kita masih sangat kekurangan dalam ibadah. Ibadah kita masih, Masya Allah, kualitasnya masih level rendah. Artinya, mungkin pahala-pahala yang kita kumpulkan tidak cukup banyak. Sehingga dengan kesempatan panjang umur ini, Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita meningkatkan ibadah kita, kualitasnya, kuantitasnya, untuk kita mendulang pahala-pahala yang kita bisa persiapkan sebagai bekal nanti di kehidupan akhirat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal demikian, saya teringat sebuah makalah yang disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makalah ini, perkataan ini nantinya akan memotivasi kita untuk senantiasa kita bersemangat, ya, memanfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan buat kita semua, nikmat panjang umur yang Allah berikan buat kita semua, untuk kita mempersiapkan hari akhirat nanti. Makalah itu kurang lebih isinya seperti ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Apa artinya? Kata Sayyidina Ali, jadilah kalian orang yang paling baik di sisi Allah. Tapi ketika kita lihat diri kita sendiri, kata Sayyidina Ali, jadilah kalian orang yang paling buruk di sisi diri sendiri. Dan jadilah kalian orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja di tengah orang. Maksudnya apa? Mari kita bahas, menarik ini. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, jadilah kita orang yang terbaik di sisi Allah. Tentu kalimat ini memotivasi kita. Orang yang miskin pahala seperti kita dimotivasi untuk terus berbuat baik semaksimal mungkin agar kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Lihat sholat kita, apakah sudah benar? Atau hanya, maaf, sebatas menggugurkan kewajiban. Karena apa? Karena sholat amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi kalau sholatnya benar, Allah akan memandang kita sebagai sosok hamba yang terbaik di sisinya. Masya Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indan nafsi syarran nas. Tapi kalau kita melihat diri kita sendiri,
anggaplah kita adalah orang yang paling buruk, orang yang paling banyak dosa, orang yang paling jelek. Artinya apa? Kita ada motivasi untuk memperbaiki diri kita. Kita ada motivasi untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling berdosa. Jadi ketika kita melihat diri kita ini penuh dengan kekurangan, kita terus berusaha memperbaiki. Ada motivasi untuk arah itu. Jangan malah sebaliknya. Kita merasa diri kita paling hebat. Kita merasa diri kita paling kuat. Kita merasa diri kita paling pintar. Dan yang paling parah adalah kita merasa diri kita paling dekat dengan Allah. Kita merasa diri kita paling benar sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga apa? Ada jumawa dalam diri kita. Dan pada akhirnya kita tidak ada motivasi untuk memperbaiki diri. Karena kita ngerasa kita sudah sempurna. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Dan terakhir, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah kalian orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja di tengah orang-orang lain. Artinya, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan sosial kita, jadilah orang yang biasa-biasa saja. Tidak terlihat baik, tidak terlihat pintar, tidak terlihat dermawan. Karena apa? Karena ketika kita menampakkan itu semua, berarti niat kita bukan karena Allah lagi, tapi karena dianggap kita ingin terlihat baik di sisi orang lain. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Masya Allah, kalimat ini, perkataan ini sungguh memotivasi diri kita agar kita terus berbuat baik, sehingga Allah menganggap kita adalah hamba yang terbaik. Dan kita terus melihat diri kita adalah sesosok orang yang masih banyak kekurangan, sehingga kita termotivasi untuk terus memperbaiki diri kita. Masya Allah, semoga bermanfaat, sehingga ketika kita nanti menjemput ajal kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.